Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah ataupun sedang berada dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari Jumat, Jumat Agungnya Tuhan, di mana karya Allah yang luar biasa lewat penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia mati bagi kita untuk menyelamatkan setiap kita umat manusia. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ibadah Jumat Agung hari ini, mari kita bersama dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami tahu Tuhan karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Engkau rela bagi kami mati ya Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami yang hina ini Tuhan, Engkau angkat ya Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Engkau tidak menghendaki setiap kami binasa ya Tuhan. Sehingga Engkau datang dalam bentuk rupa manusia. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini di segenap hati kami dengan kekuatan kami Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Urapi kami pagi hari ini Tuhan. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berdaulat sepenuhnya atas ibadah kami ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Baik yang beribadah di gereja saat ini Tuhan. Bahkan umat-Mu yang beribadah di rumah saat ini Tuhan. Mereka boleh menikmati layanan ini Tuhan. Mereka menikmati hadirat-Mu juga di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami nyatakan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menari-nari bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan
kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Bersama-sama katakan. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini saatnya kami akan datang hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami. Masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu bawa korban syukur-Mu bagi Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan bersama-sama. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kinarala barala 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 barala. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau mati bagi kami Tuhan, Engkau berikan nyawa-Mu bagi kami. Yesus, orala barala 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 barala. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya Lord.
Engkau ajaib Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Oh Jesus. Jesus. Sinai Adonai my Lord. Sinai Adonai my Lord. Oh, Sinai Adonai my Lord. Kinarala basyik, kinarala barala 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 barala. Kami tahu karyamu begitu besar bagi kami Tuhan. Karyamu begitu indah bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah memandang kami hina ya Tuhan Yesus. Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, baik pun yang di gereja, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari dengan iman katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau tiada pernah pandang kami hina Tuhan. Hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi, pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Mari katakan bersama-sama, pulihkanku. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengampunan-Mu yang sempurna selamatkan kami Tuhan. Pengampunan-Mu yang sempurna memulihkan kami Tuhan. Pengampunan-Mu yang sempurna membangkitkan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan kami sadar Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Betapa kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Sungguh Engkau sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, Gembala Pembina kami. Biar kami buka hati kami yang sedalam-dalamnya ya Tuhan. Selebar-lebarnya ya Roh Kudus, Engkau menerobos setiap hati kami. Dan biar hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Dipenuhi oleh kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mungkin dalam perjalanan, mungkin di rumah yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik. Tuhan mengaruniakan kita dengan kesehatan. Tuhan mengaruniakan kita dalam keadaan yang sangat baik untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berfirman pagi hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah berkat yang pagi hari ini boleh kami terima lewat firman, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengar, kami dikuatkan. Ketika kami mendengar firman pagi hari ini, iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin memiliki kehidupan yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami serahkan Tuhan waktu pembicaraan firman dan pemberitaan firman pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Allah Tuhan kami yang hidup. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita siap mendengar firman Tuhan. Dan tema dari firman Tuhan pagi hari ini adalah menabur kebajikan. Apa itu kebajikan? Menurut Wikipedia, kebajikan adalah kesempurnaan moral. Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai pondasi prinsip dan moral kebaikan. Sehingga kebijakan personal adalah karakteristik yang bernilai karena memiliki potensi mempromosikan kebesaran kreatif atau individualnya. Jadi secara singkat saya ingin katakan bahwa prinsip dasar kebajikan itu adalah kebaikan. Jadi secara sederhananya saya ingin katakan bahwa kebajikan adalah melakukan perbuatan yang baik. Ada begitu banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tetapi saya ingin sampaikan pagi hari ini tentang salah tiganya. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini mengenai perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang tertulis di Injil Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Matius pasal yang ke-25 ayat 41 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ada 3 hal perbuatan baik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di ayat yang ke-42 dikatakan, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Yang pertama adalah membantu orang yang kekurangan. Orang yang lapar kita beri makanan. Orang yang haus kita beri minum. Orang yang telanjang kita beri pakaian. Itu yang pertama, membantu orang yang kekurangan. Yang kedua di ayat yang ke-43 dikatakan, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Yang kedua, perbuatan baik atau kebajikan yang bisa kita tabur. Yang kedua adalah memberi tumpangan. Ya memang hari-hari ini social distancing membuat kita harus menjaga jarak. Mungkin tidak dalam arti yang sesungguhnya kita memberi tumpangan orang tinggal di rumah kita. Atau hal-hal yang semacam itu. Tapi setidaknya ada hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu memberi tumpangan tangan alias berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat. Itu hal kebaikan yang mudah yang bisa kita lakukan, memberi tumpangan, yaitu memberi tumpangan tangan atau mendoakan kepada mereka. Yang ketiga, di ayat yang ke-43 juga dikatakan, kamu ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Hal kebaikan, kebajikan. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi orang-orang yang sakit atau yang memerlukannya. Ini juga hal yang penting. Ini juga hal yang sangat baik. Yang Alkitab di Injil Matius pasal yang ke-25 ini katakan. Hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawah ya, ada 3 hal yang pagi ini kita sampaikan yang bisa kita lakukan untuk menabur kebajikan lewat perbuatan-perbuatan baik kita, yaitu membantu orang yang kekurangan, memberi tumpangan, mengunjungi orang yang sakit atau yang memerlukannya. Kemudian selanjutnya adalah apa alasan kenapa kita harus menabur kebajikan ini lewat perbuatan-perbuatan baik seperti yang telah disebutkan tadi. Kasih satu reason yang jelas, yang kuat sehingga memotivasi kita untuk melakukan semuanya ini. Yang pertama, kita akan buka Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 sampai yang ke-36. Di sini dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus menabur kebajikan. Karena kita sadar, apa yang kita lakukan untuk manusia, bahkan yang paling hina sekalipun, itu sama halnya kita melakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi hubungan yang kelihatan dengan manusia atau hubungan
yang tidak kelihatan antara kita dengan Tuhan, itu kelihatannya sangat mudah. Dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini, kalau kita mengatakan bahwa diri kita mengasihi dan cinta Tuhan, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Kita akan menabur kebajikan sebanyak-banyaknya karena kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan dan lakukan untuk manusia, bahkan firman Tuhan katakan yang paling hina sekalipun, itu sama halnya kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13 sampai dengan yang 15 dikatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Alasan yang kedua kenapa kita harus menabur kebajikan adalah supaya ada keseimbangan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami di dalam hidup ini masalah yang kita hadapi bertubi-tubi, bertumbuk-tumbuk? Masalah kesehatan belum selesai, kemudian masalah rumah tangga belum selesai, kemudian masalah finansial terjadi begitu beruntun di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalaminya. Dan hari ini saya baru tahu bahwa tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan saya. Kenapa bisa terjadi? Karena saya tidak menabur kebajikan. Firman Tuhan katakan, untuk ada keseimbangan di dalam kehidupan kita, kita harus menabur kebajikan. Supaya apa? Supaya kelebihan kita menutup kekurangan orang lain. Dan kelebihan orang lain menutup kekurangan kita. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu atas manusia, itu sama halnya kita melakukannya untuk Tuhan. Apakah kemudian artinya bahwa Tuhan butuh harta kita? Apakah Tuhan butuh perhatian kita? Apakah Tuhan butuh tumpangan kita? Oh tidak. Sekali-kali tidak. Meskipun Tuhan katakan apa yang kamu lakukan terhadap manusia yang paling hina sekalipun, sama halnya melakukannya untuk aku atau untuk Tuhan. Tetapi ternyata tujuannya adalah untuk keseimbangan kita sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bisa bermegah bahwa apa yang kita lakukan kita berikan untuk Tuhan. Oh, lewat hartaku aku menolong Tuhan. Oh, lewat perhatianku aku membuat Tuhan dimuliakan. Oh tidak seperti itu. Karena dampaknya, karena hasilnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Itu alasan yang kedua, mengapa kita harus menabur kebajikan. Supaya kelebihan kita menutup kekurangan orang lain. Dan kelebihan orang lain menutup kekurangan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu alasan, dua alasan kenapa kita harus menabur kebajikan. Berbicara menabur kebajikan lewat perbuatan-perbuatan baik kita, itu tidak dipengaruhi oleh banyak sedikit harta kita, miskin atau kaya, kondisi kita, kelimpahan atau kekurangan keadaan kita. Mungkin kita berpikir bahwa menabur kebajikan tentang memberi makan, memberi tumpangan, memberi perhatian, memberi kunjungan itu hanya hak-hak orang. Atau dikhususkan kepada orang kaya saja, orang yang banyak hartanya saja. Sedangkan kita yang merasa selalu kekurangan, miskin, yang merasa punya banyak masalah, tidak harus melakukan ini. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi harta bukan menjadi salah satu alasan untuk kenapa orang itu menabur kebajikan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 cerita mengenai Elia dan janda Sarfat.
Di situ dikatakan, di tengah-tengah keadaan yang sangat kekurangan, janda Sarfat ini masih mampu memberi makan kepada Elia. Meskipun dia berkata, setelah ini kami mati. Tapi di tengah-tengah yang semua serba sedikit, semua serba kurang ini, masih ada sedikit yang dia bisa lakukan untuk hamba Allah Elia. Jadi bukan alasan hari-hari ini kita merasa, oh hidupku miskin, oh hidupku kekurangan, oh masalahku terlalu banyak. Adakah hari-hari ini kehidupanmu lebih buruk dari janda Sarfat ini hari-hari ini? Saya rasa tidak. Masih ada makanan yang bisa kita makan hari ini, setidaknya hari esok. Tetapi janda ini tidak. Di tengah kemiskinannya dia masih mampu memberi. Tetapi sebaliknya, di Matius 19 ayat 16 sampai 26 mengenai kisah orang muda yang kaya. Di situ diceritakan meskipun si orang muda ini banyak hartanya, tetapi dia lebih memilih mengasihi hartanya ketimbang memberikannya kepada orang-orang miskin. Dia lebih memilih harta ketimbang masuk surga. Jadi artinya, mengenai menabur kebajikan, menabur kebaikan, itu hanya masalah kita mau atau tidak. Seorang miskin bisa melakukannya, tapi sebaliknya seorang yang banyak hartanya memilih untuk tidak melakukannya. Itu hanya pilihan. Kita mau melakukannya atau tidak. Menabur kebajikan juga tidak dipengaruhi oleh status sosial, jabatan dan pangkat. Tidak dipengaruhi oleh kedekatan, hubungan baik, persahabatan, ataupun apapun dengan orang yang kita tolong atau kita bantu. Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37 mengenai cerita orang Samaria yang murah hati. Di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kasih yang tak terbatas. Seorang imam dengan jabatan, dengan kemegahannya. Seorang Lewi yang dimana dalam posisinya sebagai hamba Allah, seorang pemuji, bisa lewat begitu saja ketika di tengah perjalanan ada seorang yang membutuhkan pertolongan, tetapi tidak melakukan pertolongan itu dengan alasan-alasan tertentu bahwa dia memiliki kepentingan yang lebih penting. Tapi seorang Samaria yang dia bukan siapa-siapa, dia memberikan dirinya, dia melakukan satu action untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan ini. Jadi saya katakan menebar kebajikan tidak dipengaruhi oleh status sosial kita hari-hari ini. Tidak juga dipengaruhi oleh kedekatan, persahabatan, kenal baik atau tidak. Karena orang Samaria ini tidak kenal orang Israel yang ditolongnya. Bahkan orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi meskipun demikian, dia tetap tolong, dia rawat sampai orang ini sembuh. Kadang kita anggap dari orang-orang yang memiliki status sosial yang baik, itu pertolongan bisa datang. Itu pertolongan bisa dilakukan. Tapi hari ini saya ingin katakan, pertolongan bisa muncul, kebaikan bisa lahir dari orang-orang yang kadang kita anggap hina, kita benci, dan dia bukan siapa-siapa, bahkan tidak kita kenal. Artinya saya ingin katakan, apapun posisi kita hari ini, apapun status sosial kita hari-hari ini, kita kenal atau tidak, kita dekat atau tidak kepada orang yang kita tolong. Tapi saya mau katakan, kita wajib dan harus melakukan perbuatan baik itu. Jadi kembali pertanyaannya tetap sama. Apakah saudara dan saya mau menabur
kebajikan atau tidak. Menabur kebajikan tidak dipengaruhi oleh apa yang dibutuhkan orang, itu ada pada kita atau tidak. Seringkali kita berpikir, oh dia sedang kekurangan uang, sedangkan kondisiku sendiri hari-hari ini sangat kekurangan, aku sangat membutuhkan keuangan, bagaimana aku bisa menolong dia? Oh dia sedang sakit, bagaimana aku orang biasa ini mampu menyembuhkan dia? Yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Sementara aku ini apa? Sehingga hal-hal semacam ini membuat kita gagal dan mengurungkan niat kita ketika kita punya niat untuk berbuat baik. Karena kita merasa apa yang dibutuhkan orang tidak ada pada diri kita. Tetapi kisah para rasul 3 ayat 1-10, kisah di mana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di situ dikatakan, Petrus berkata kepada si lumpuh, yang memang meminta-minta tugasnya untuk diberi sedekah. Di ayat yang ke-6, Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Meskipun dia tidak memiliki uang, tapi ada hal lain yang bisa dia kerjakan. Dia berdoa dan orang yang lumpuh itu disembuhkan. Ada banyak hal yang kita hari-hari ini bisa lakukan. Meskipun kondisi kita dalam kondisi kekurangan, setidaknya kita masih memiliki waktu untuk berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Mungkin emas perak kita tidak punya, tetapi waktu kita punya. Kita bisa melakukan kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin hari ini kita berkata, masalah ekonomiku juga sedang sulit. Tetapi di antara yang sedikit yang kita makan hari ini, masih ada sedikit pula yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali pertanyaannya adalah, apakah kita mau menabur kebaikan atau tidak? Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukannya. Apapun bisa kita lakukan. Kalau kita berbicara tentang menabur kebajikan, ini bukan berbicara mengenai sesuatu karunia yang spesial yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa didapat kalau Bapak Ibu Saudara kusyuk berdoa semalaman, kemudian berpuasa. Bukan hal-hal semacam itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa menabur kebajikan adalah berbicara tentang satu langkah sederhana, yaitu dengan iman, aku mau menabur kebajikan. Satu langkah sederhana yang dimulai dengan iman dan keyakinan kita dari dasar hidup yang mengasihi Tuhan, mengambil satu keputusan, aku mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Aku mau ambil bagian, aku mau menabur kebajikan. Dan pertanyaannya, bagaimana kita mampu untuk mengambil respon tindakan semacam itu? Pagi ini saya ingin sampaikan ada ciri-ciri orang yang hidupnya menabur kebajikan. Kita akan buka di Injil Lukas 9 ayat 10 sampai yang ke-17. Satu kisah yang sudah sering kali kita dengar dan baca mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida sehingga hanya mereka saja bersama dengan dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 murid-muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan.
Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang kelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada ciri-ciri orang di mana hidupnya menabur kebajikan. Ciri-ciri orang yang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang pertama, ayat yang ke-11 dikatakan, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saya ingin katakan ciri yang pertama, orang-orang yang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang mau ambil bagian dalam menabur kebajikan adalah cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jadi ciri yang pertama, hidupnya cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang hidupnya cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia akan mencari kemanapun Tuhan ada dan mengikutinya. Ketika dia mencari Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan untuk manusia itu sama halnya dia lakukan untuk Tuhan. Jadi dia sudah tidak memandang bahwa dia melakukan itu untuk si A yang dia kasih, dia tidak melakukannya untuk si B, orang yang dia benci. Dia sudah tidak melihat itu semua. Tapi dia melihat bahwa apa yang dikerjakan, kebajikan, kebaikan yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu mendatangkan kebaikan buat dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Kita tidak pernah akan mau ambil bagian dalam menabur kebajikan ini. Itu ciri yang pertama, yaitu hidupnya cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Di sini dikatakan ketika orang banyak kelaparan, kemudian murid-murid ini mencari makanan, yang didapat hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kamu harus memberi mereka makan. Hari-hari ini saya tahu, saya jadi mengerti bagaimana bahwa orang yang kelaparan, orang yang butuh makanan, itu menjadi tugas kita untuk memberi mereka makan. Ini menjadi tugas setiap anak-anak Tuhan untuk ambil bagian dalam memberi mereka makan. Seringkali dalam hidup kita berdoa, Tuhan, Engkau berkati mereka yang kekurangan. Tuhan, Engkau berkati mereka yang kelaparan. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan bahwa itu tugas Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saya, untuk memberi orang-orang yang kelaparan ini makan. Jadi ciri yang kedua, orang yang mau ambil bagian dalam menabur kebajikan,
yang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, dia tahu bahwa itu tugas mereka. Itu tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita mampu memberi makan begitu banyak orang yang kelaparan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 dikatakan. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ya, sebentar. Ya, pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa tugas kita hanya menyediakan dari apa yang kita miliki hari-hari ini, dari apa yang ada pada kita. Soal cukup atau tidak, itu urusan Tuhan. Soal cukup atau tidak, itu menjadi bagian daripada Tuhan. Tidak ada alasan buat kita, bagaimana kita yang hidupnya susah hari-hari ini, bagaimana kita yang hidupnya banyak persoalan hari-hari ini, untuk tidak menabur kebajikan. Karena kita hanya menyediakan dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punya. Cukup tidak cukup, itu urusan Tuhan, itu bagian Tuhan. Itu ciri yang kedua. Jadi orang yang hidupnya menabur kebajikan, dia sadar bahwa memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan itu menjadi tugas dari dia. Ciri yang ketiga orang yang menabur kebajikan lewat perbuatan-perbuatan baik adalah di kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari murid-murid mencari makanan hanya didapat 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Saya ingin katakan bahwa si anak kecil ini buat dia 5 roti dan 2 ikan itu lebih daripada cukup untuk dirinya. Oleh sebab itu dia mau berbagi. 5 roti dan 2 ikan yang dia punya ini lebih daripada cukup untuk dia. Oleh sebab itu dia berikan. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbagi Ibrani 13 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ciri orang yang hidupnya menabur kebajikan adalah merasa dirinya cukup. Keadaan apapun yang dialami hari-hari ini, tapi ketika kita merasa itu cukup, itu membuat kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oleh sebab itu, seperti Ibrani 13 ayat 5 tadi katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Mari belajar kita mencukupkan diri kita hari-hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang terakhir, ciri yang terakhir, bagaimana atau orang yang mampu menebar kebajikan, orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik adalah, saya akan tutup dengan satu kesaksian. Dulu ada masanya di dalam hidup saya ketika saya harus bayar kontrakan. Tuhan mesti suruh beberapa orang yang menyediakan diri, iuran, mengumpulkan sumbangan yang diberikan kepada saya untuk memberikan, untuk saya buat atau membayar kontrakan. Itu dulu terjadi dan dibuat saya itu mujizat. Ada masanya dulu Tuhan izinkan di mana ada seseorang yang menitipkan amplop untuk saya dan sampai dengan hari ini saya nggak tahu orangnya, saya nggak kenal orangnya. Dan itu mujizat bagi saya. Tetapi hari-hari terakhir ini hal itu jarang sekali, bahkan hampir-hampir tidak pernah terjadi lagi.
Saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok sekarang gak pernah ada orang yang memberi saya uang, iuran, mengumpulkan uang untuk kepentingan saya, atau orang menitipkan amplop buat saya. Kok gak pernah? Tuhan katakan, ada masanya mujizat itu kamu alami. Tapi ada masanya juga kamu menjadi bagian dari mujizat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti anak kecil di kisah ketika Yesus beri makan 5.000 orang. Dia tidak berharap mujizat itu terjadi kepadanya. Bahkan dia tidak berpikir bahwa apa yang dia berikan itu mampu memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja waktu itu banyaknya. Tetapi satu hal, dia mau menjadi bagian dari mujizat itu sendiri dengan memberikan miliknya untuk Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita hanya berharap mujizat itu terjadi. Tapi kita lupa, kita bisa mengambil bagian, menjadi bagian dari mujizat itu. Bahkan lewat kekurangan hidup kita hari-hari ini. Lewat keterbatasan hidup kita hari-hari ini. Lewat himpitan hidup kita hari-hari ini, kita masih bisa ambil bagian di dalam kebajikan dan perbuatan baik. Jangan harapkan mujizat itu terjadi di dalam hidup kita, tetapi ambil menjadi bagian dari mujizat itu sendiri. Lewat apa yang kita miliki, lewat apa yang kita punyai. Meskipun sedikit, biar Tuhan yang cukupkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar firman tentang menabur kebajikan. Firman tentang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ajar kami Tuhan memiliki iman dan mau melangkah melakukannya. Kami mau berkata dengan iman, aku mau ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan baik. Memberi makan, membantu mereka yang kekurangan, memberi tumpangan, setidaknya tumpangan tangan untuk berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberi kunjungan kepada orang-orang yang memerlukan. Kami percaya Tuhan, ketika kami ambil bagian, kami menjadi bagian dari mujizat itu sendiri. Mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk menabur kebajikan lewat perbuatan-perbuatan baik. Tidak peduli apapun keadaan kita hari-hari ini. Tuhan katakan di dalam kondisi yang kekurangan, yang serba sedikit, masih ada sedikit dari itu yang bisa kita berikan. Dari sedikit waktu yang kita miliki, masih ada sedikit yang bisa kita berikan untuk berdoa buat orang lain. Untuk mengunjungi orang yang memerlukan. Tidak ada alasan pagi hari ini untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Kita hanya dituntut untuk berani melakukannya dengan iman. Percaya Tuhan, kami akan melakukan semuanya ini karena kami mengasihi Tuhan. Kami akan melakukan semuanya ini karena kami mencintai Tuhan. Supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kita. Lewat kelebihan kita, kita menutup kekurangan orang lain, dan kekurangan orang lain kelebihan orang lain menutup kekurangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur pagi hari ini. Dan kami berdoa, semua yang melihat, mendengar ibadah pagi hari ini diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur dan berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus Allah Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.